Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Etrin. Pak Agus, silakan duduk Pak. Apa kabarnya Pak Agus? Sudah 1 minggu Pak dinas di luar tidak ketemu Pak Agus nih. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik ini Pak Etrin. Pak Etrin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak. Baik Pak Agus. Chat WhatsApp Bapak tadi mengingatkan kembali saya hampir lupa kalau kita ada janji. Oh ya, katanya ada yang mau dibicarakan Pak Agus. Iya nih Pak Etrin, saya mau mengutarakan unek-unek saya ini Pak. Ini sudah lama mau saya sampaikan sebenarnya. Silakan Pak Agus untuk mengutarakan hal apa yang menjadi kepikiran dari Pak Agus. Semoga nanti bisa membuat Pak Agus menemukan solusi dan pikiran menjadi lega. Santai saja Pak Agus, mari minum dulu air tehnya dulu Pak Agus atau kopinya dulu supaya sebelum masuk ke materi atau istilahnya yang kita diskusikan ini lebih dapat santai dan dapat menemukan solusi akhirnya. Betul-betul. Oke, kalau gitu saya ini minum sebentar ini Pak. Silakan Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya. Baik Pak, kita mau membicarakan apa nih? Sepertinya Pak Agus sudah lama mau bicara hal ini. Maaf sebelumnya, mungkin Pak Agus lama menunggu untuk menceritakan unek-uneknya. Karena Pak lagi dinas luar mengenai rencana akreditasi sekolah kita Pak Agus. Ya, minta maaf sebelumnya Pak Agus. Silakan Pak Agus, apa yang unek-uneknya? Ya, nggak apa-apa Pak Etrin. Jadi gini Pak, di sekolah saya ini sering terjadi siswa yang terlambat masuk sekolah Pak. Yang alasannya inilah, alasannya itulah. Kemudian ada juga siswa yang sering sekali bajunya itu sulit untuk dirapikan, sering tidak dimasukkan itu Pak. Ya, masalah kedisiplinan ya Pak Agus ya. Iya. Tentunya sekolah nyaman itu adalah sekolah yang dapat menciptakan sekolah yang kondusif dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satunya disiplin yang dibahas Pak Agus tadi adalah tentang telat sekolah maupun tata cara berpakaian siswa ya. Itu terangkum dalam kedisiplinan siswa. Kita sebagai guru tentu merasa bangga Pak Agus ketika melihat siswa kita hadir tepat waktu dan rapi dalam berseragam. Tentram dan nyaman sekali rasanya melihat anak yang sudah menerapkan disiplin. Jadi kita mau mencari solusi bagaimana dapat kedisiplinan, mengenal keterlambatan dan kerapian sekolah ini bisa ditingkatkan ke lebih yang baik lagi ya Pak Gus. Iya Pak, rasanya sekolah benar-benar terasa nyaman, tentunya bangga ketika melihat anak-anak yang disiplin hadir tepat waktu, kemudian juga mengenakan seragam dengan baik. Tapi kok saya melihat dan saya rasakan makin ke sini kok sepertinya makin hilang gitu. Contohnya saja ini Pak, kalau seorang guru yang tidak menghimbau agar datang tepat waktu serta memakai seragam itu dirapikan, ya, anak tersebut kok kelihatannya tidak memperdulikan. Siswa itu malah semakin ke sini malah semakin acak-acakan ini Pak. Seperti itu ya Pak. Baik Pak Gus, kalau misalnya kita ukur nih, sekali lagi, misalnya kalau kita ukur dengan angka rentang 1 sampai 10, menurut Pak Agus, penerapan kedisiplinan sekolah kita ini sekarang berada di angka berapa Pak? Ya kalau misalnya kita ukur antara rentang 1 sampai dengan 10, sepertinya penerapan kedisiplinan di sekolah kita itu sekarang berada di angka 6 deh Pak kayaknya. Oh, angka 6 ya? Mungkin sangat sulit Pak Agus ya, kalau sudah di angka 6 mungkin sudah mulai kelihatan tuh acuh tak acuh anak, kedisiplinannya masalah tentang keterlambatan berpakaian. Padahal nih anak SMK itu adalah tentu yang diutamakan ada kedisiplinan, kerapian untuk menuju sekolah vokasi gitu ya. Oke Pak Agus, wah pembicaraan kita kayaknya lebih seru nih ya untuk menemukan pembahasan tentang kedisiplinan. Kira-kira kalau angka 6 kita presentasikan hanya 60% Pak Agus. Ya betul sekali Pak, jadi sekitar segitulah. Memang masih ada sebagian siswa disiplin tepat waktu dalam hadir dan berpakaian rapi, tapi kecemasan saya ini kalau tidak kita carikan solusi mungkin akan dapat mengkontaminasikan ke siswa yang lain. Mungkin siswa-siswa yang istilahnya yang sudah baik itu akan terpengaruh juga nantinya ini Pak. Baik Pak Agus, menurut Bapak
dengan keadaan sekarang seperti ini berada di angka 6% nih. Menurut Pak Agus menurut 6% kan tadi dari rentang 1 sampai 10 kita berada di 6%. Apakah mungkin bisa mencapai angka 10 lagi Pak Agus? Ya, insya Allah sebenarnya bisa, Pak. Tapi mungkin tidak bisa langsung ke angka 10 juga ya lompatnya dari angka 6 mau ke angka 10. Mungkin sebagai fase awal ini dari angka 6 kita bisa targetkan dulu ke angka 9 dulu lah, Pak. Karena menurut saya untuk kembali menerapkan kedisiplinan itu butuh proses yang tidak cepat itu, Pak. Benar Pak Agus, benar sekali. Menurut Pak Agus, kira-kira apa yang menyebabkan kedisiplinan siswa mengenai keterlambatan sekolah dan seragam tidak rapi di sekolah Bapak semakin menurun? Penyebabnya Pak Agus. Kalau menurut saya ini Pak ya, sepertinya penyebab menurunnya kesadaran siswa akan pentingnya kehadiran tepat waktu, kemudian juga berseragam rapi itu bisa saja disebabkan oleh pengaruh dari tidur anak larut malam, kemudian juga ada perubahan zaman dari pengaruh media sosial, dan kemudian juga ada pengaruh dari lingkungannya. Mungkin juga bisa disebabkan siswa itu terlalu disibukkan dengan main game di handphonenya, sehingga akhirnya nanti siswa itu telat datang ke sekolah karena kesiangan tadi kan Pak. Karena kesiangan akhirnya ya buru-buru lah, kemudian sampai di sekolah keadaan bajunya tidak rapi, ya mungkin seperti itu penyebabnya Pak. Setuju sekali Pak. Menurut pendapat Bapak tadi salah satu faktor-faktor penyebabnya. Saya sependapat dengan apa yang Pak Agus sampaikan tadi. Baik Pak Agus, penyampaian kedisiplinan kita berada pada angka 6 dan sebagai langkah awal nih Pak Agus. Mau mentargetkan ke angka 9, kemudian sudah menunjukkan perubahan ke angka tersebut. Proses ke angka 10, rencana Pak Agus apa nih biar bisa progres menuju angka 9 tersebut terwujud Pak Agus? Jangankan ke 10 dulu nih, ke angka 9. Itu progresnya untuk kita tindak lanjutin itu apa ke depannya? Ya sepertinya anak-anak ini perlu diberikan percontohan ini Pak. Diibaratkan ya, lebih baik satu contoh daripada 1000 teori, itu kan percuma berkoar-koar hanya teori saja, rencana-rencana saja. Kemudian ya menurut saya dari percontohan itu perlu sekali itu dibuatkan. Jadi buat juga kesepakatan sekolah, kemudian kesepakatan kelas, sehingga bisa dapat menimbulkan kesadaran siswa akan pentingnya kedisiplinan itu Pak. Wah, keren Pak Agus. Setuju saya. Menurut Pak Agus seperti itu. Bagus idenya, rencana Pak Agus. Kira-kira untuk menerapkan ide dan rencana tersebut bagaimana Pak? Mungkin kalau memberikan percontohan ini Pak ya, kita bisa mulai dari gurunya dulu nih. Misalnya seperti guru berpakaian rapi, kemudian juga dewan guru hadir lebih awal seperti menyapa anak, mulai dari datang ke sekolah di depan gerbang ya. Kemudian ketika kita datang ke sekolah, kemudian juga masuk ke kelas, itu kita selalu menunjukkan pakaian kita dalam keadaan rapi seperti itu Pak. Jadi sehingga kalau siswa melihat contohnya gurunya, wah kayaknya gurunya ini disiplin gitu loh. Ini kemudian lihat gurunya juga, lihat sepertinya gurunya rapi-rapi ini. Nah, mudah-mudahan dengan hal seperti itu, dengan percontohan seperti itu, siswa ini akan terkontaminasi dengan hal yang baik gitu Pak Edrin. Saya kembali sependapat dengan rincian rencana yang Pak Agus sampaikan di waktu rapat. Tentunya nanti di waktu rapat Pak Agus sampaikan rincian apa yang menjadi kinerja Bapak selanjutnya gitu kan. Di mana di sini jadwal minggu depan ada yang namanya rapat istilahnya sekolah kita. Nanti boleh dipenguatkan kembali ke depan rapat, nanti saya bantu Pak Agus untuk menguatkan tersebut, sehingga rencana untuk Pak Agus ini bisa terlaksana baik secara Pak Agus, mungkin siswa-siswa dan Bapak Ibu guru sekolah secara kolaborasi. Pak Agus ya? Iya, ya. Menurut Pak Agus nih, ukuran keberhasilan rencana tersebut apa nih Pak Agus? Ya, kalau ukuran dari keberhasilan tersebut ya mungkin kita bisa melihat tingkat keterlambatan siswa itu makin ke sini bisa semakin menurun gitu kan.
Kemudian juga kita bisa melihat kesadaran siswa itu untuk selalu tampil rapi gitu kan, baik di depan gurunya ataupun di depan sesama teman-temannya di sekolah. Mungkin kita bisa lihat dari kegiatan mereka, Pak, keseharian mereka mulai dari datang ke sekolah sampai dengan mereka pulang sekolah dalam keadaan disiplin dan rapi tentunya, Pak. Ya, tentu Pak Agus, untuk kita melaksanakan rencana pasti ada hambatan untuk melakukan pemecahan masalah ini. Nah, ini mulai rencananya apa, Pak Agus apa nih rencana istilahnya hambatan-hambatan tersebut Pak Agus? Kalau misalnya nanti ada hambatan, kendala, menurut Pak Agus kapan nih bisa mulai rencana yang sudah Bapak sampaikan? Pasti ada kendala nih Pak Agus juga Pak Agus. Ya, menurut saya kalau untuk menerapkan rencana tersebut mungkin harus secepatnya juga ya Pak ya, karena kalau dibiarkan ya makin ke sini takutnya makin mempengaruhi siswa-siswa yang sudah disiplin gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya untuk menerapkan sebuah rencana itu ya pasti ada saja Pak kendalanya itu kan. Kendalanya bisa datang dari rekan kita sesama guru, kemudian juga bisa datangnya dari apa namanya siswa tersebut ya. Jadi misalnya kita mau mengajak siswa buat kesepakatan kelas, tapi kalau siswa tersebut tidak patuh dengan kesepakatan yang sudah dibuat, ya itu sudah menunjukkan sebuah kendala juga mungkin ya Pak ya. Jadi kemudian juga untuk selanjutnya ya dari guru juga mungkin seperti itu Pak. Ya. Setuju Pak. Kira-kira menurut Pak Agus siapa sih yang dapat membantu dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya kalau menurut saya ini Pak, untuk melaksanakan sebuah rencana itu kita tidak bisa ambil actionnya sendiri itu kan Pak, butuh sekali kolaborasi dan juga komunikasi. Nah, untuk komunikasi dan kolaborasi itu tentunya penting kita menjalin hubungan dan kerjasama dengan siswa dan juga tentunya seluruh warga sekolah, baik itu dewan guru dan juga yang lainnya Pak. Oke Pak Agus, alhamdulillah percakapan kita seperti ini. Tetap semangat ya Pak Agus untuk melaksanakan yang terbaik. Di sini mudah-mudahan dapat solusinya Pak Agus. Ya terima kasih Pak ini. Ya, sama-sama Pak Agus. Selain dari apa yang sudah kita bicarakan, apa ada lagi yang perlu kita obrolkan Pak Agus? Saya rasa ini cukup Pak. Mungkin nanti progresnya bagaimana akan saya kabarin nanti dengan Pak Edrin. Baik Pak Agus, mungkin kita sudahi dulu pembicaraan kita. Semangat dan optimis Pak, pasti bisa ya. SMK ya, itu bisa. Slogannya bisa pokoknya. Benar sekali Pak ya. Baik, Pak Agus silahkan untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya Pak Agus. Ya, baik Pak Edrin, mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.